Semua kesenangan ini kan cuma sudah semua kesenangan biar kita sudah dimasuk semua. Semua yang jauh sebelum tiga jauh kami nawa umatina wajdatina 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 muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semua selesai para peserta berbahagia syekh bisa berbahagia salat di zahir Allah Taala. Wajib bersyukur Allah. Syekh Muhammad Al-Bari sudah Syekh Alhamdulillah Allah Ta'ala wa Syekh sahibu hadat kita Muhammad Muhammad Allah Ta'ala Syekh dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبأسراره في الدارين. رب ومعناه معبود. Allah itu Rabbun, Tuhan yang menguasai. Wa ma'nahu, maknanya adalah ma'budun, yang disembah. Wa minhu, dan diantaranya qauluka, perkataan kau, Rabbuna Allahu, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya ma'bud yang disembah adalah Allah. La ma'budan bihaqqin illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Makna Rabbun. Wa malikun, dan malik raja. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Bila syarikin, dengan tanpa sekutu, aisyabih, maksudnya dengan tanpa penyerupa, lahu bagi Allah Ta'ala, ai firrububiyati, maksudnya adalah pada ketuhanannya. La syarik wala diddin, dan tidak ada tandingan. Ai la nazirin, tidak ada penyerupa, tidak ada pembanding, tidak ada yang bisa nyerupain Allah. Wala nadin, dan tidak ada yang sepadan. Ai mumasil, maksudnya tidak ada yang sama. Ada kata-kata syabih, ada kata-kata nazir, ada kata mumasil. Wal farqu baina syabihi wan naziri wal mumasili, dan bermula perbedaan antara kata-kata syabih dan nazir dan mumasil. Ada syabih artinya serupa, nazir juga sama serupa, mumasil sama juga serupa artinya. Jadi Allah itu nggak ada penyerupaannya. Tapi ada tiga bahasa di sini. Ada syabih, ada nazir, ada mumasil. Apa bedanya? Anna nazira, bahwasanya nazir ma yusawi walau fi wajhin. Nazir itu sesuatu yang sama, yang menyamai sekalipun pada satu jalan. Nazir, contohnya Zaidun kal asad, si Zaid seperti singa. Nah itu menyamai pada satu jalan. Maksudnya apa? Berani, gagah gitu ya. Karena dia berani, si Zaid menunjukkan macan. Lu ke setan. Lu ke setan lu. Nah, di situ maksudnya bukan biasa apa? Maksudnya nazir. Satu jalan aja, lu ke setan godain orang dulu begitu. Temannya lagi sholat ya halu-halu ya. Sholat kosong, kiai sholat nih, kiai sholat. Dia ketawa temannya, itu nazir. Dasar lu setan, gitu. Tapi sholat temannya nyamuk, dasar lu ke setan. Maksudnya ke setan. Satu sifat, satu wajah, satu jalan doang. Nazir namanya, nazir. Wasyabiha, nazirah.
Anna syabiha, bahwasanya syabih mayusawi, sesuatu yang menyamai aksarul wujuh, banyak jalan, lebih dari 50%. Aksarul wujuhi, ya, aksarul wujuh, seperti apa namanya, anak kembar, ya, kamu kayak dia tuh sama, Upin sama kayak Ipin, nah, dia kata gitu. Sama dari apa? Ya aksarul wujuh, hidungnya sama, ya bulatnya sama, tangannya sama, kakinya sama, mulutnya sama. Yang beda ada, tetap yang beda. Palanya kalau si Upin mah botak, Ipin mah ada antenanya gitu ya. Kebalik dan tapi tetap ada bedanya. Itu namanya syabih, menyerupai. Pakainya syabih. Wal mumasil, dan memasilah. Apa itu memasil? Mayusawi fi jami'il wujuhi, sesuatu yang sama pada seluruh jalan, sama persis, namanya mumasil. Makanya kalau kata guru Nopal, laisa kamislihi syai'un, di situ misil, di situ bukan misil mumasil, tapi misil dengan makna nazir. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun, sekalipun satu jalan, nggak ada. Jadi bukan, nggak ada yang menyerupai Allah. Misal itu berarti seluruhnya. Berarti kalau yang separuh kayak Allah ada dong. Nah, ini nggak bisa juga dibilang kayak begitu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah. Misil di situ maknanya nazir, tidak ada yang serupa dengan Allah sekalipun secara satu jalan. Qala al-Barawi, berkata Imam Barawi, wala yajuzul bahsu an zatillah ta'ala, dan tidak boleh membahas tentang zat Allah Ta'ala. Nggak boleh. Jangan suka bahas-bahas Allah Ta'ala. Gimana Allah, bagaimana Allah, Allah di mana, nggak usah dibahas-bahas begituan. La an sifatihi, nggak boleh juga tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Li anna tarkal idroki idrokun, karena bahwasanya meninggalkan idrok itu mendapati pengetahuan. Karena bahwasanya meninggalkan pengetahuan, idrokun itu adalah sebuah pengetahuan. Kenapa tak boleh? Kata Imam Barawi, buat kita mikirin tentang zat Allah, karena khawatir nanti kepleset, khawatir kita salah. Jadi jangan suka pikirin zat Allah, jangan. Wal ba'su fi zatillahi ta'ala isyrakun, dan bermula membahas pada zat Allah Ta'ala itu merupakan kemusyrikan. Kenapa bisa dikatakan musyrik? Wa kullu ma khatara bi balika, dan setiap sesuatu yang terlintas di sanubari engkau, di hati engkau, di benak engkau terlintas, min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat yang baru, fallahu bi khilafi zalika, maka Allah tidak seperti itu. Sekarang kenapa alasannya elatnya kita nggak boleh mikirin tentang zat Allah? Karena kalau kita pikirin berarti nongol di otak. Sesuatu yang nongol di otak itu hawadis, baru. Karena itu baru, maka nggak mungkin Allah itu kayak yang dibayangkan ente gitu. Apa yang dipikirin sama kita kan baru, berarti baru nongol. Allah begini, Allah begini, nanti akhirnya kepleset. Jadi bahayanya nanti jadi berfantasi. Nanti Tuhan begini, bentuknya bagaimana, dibayangin bentuknya. Entah akhirnya gerang Buddha Tuhannya, kepalanya kepala gajah, tangannya tangan orang. Ada yang kepalanya kepala orang, tangannya ada 6. Itu kan fantasi dia itu. Dia mikirnya begitu gitu. Mukanya muka macan, ada megang beginian, ada megang apa namanya, megang garpu gitu ya. Ya emang Tuhannya fantasi manusia. Jadi begitu jadinya. Bayangin Tuhannya lagi duduk sila, kupingnya gede banget, tasbihnya melingkar gede. Itu bayangan manusia. Pakai segala sesuatu yang timbul di otak manusia itu hadis baru. Itu baru normal. Dan kalau yang timbul itu hadis, maka Allah gak bakalan sama. Jangan mikirin Allah, mikirin makhluk Allah aja nggak bisa kita. Apa surga? Sekalipun surga di Al-Quran Allah gambarin dengan ada apa, padang hijau, lalu kemudian banyak pepohonan,
ada bidadari, mengalir air, mengalir sungai, itu hanya sebuah ungkapan untuk menggambarkan keindahan. Surga yang aslinya nggak tergambar. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ila qalbi bashar, kata baginda Rasul. Surga itu mala ainun ra'at, mata nggak pernah lihat, wala uzunun sami'at, kuping nggak pernah dengar, wala khatara ila qalbi bashar, nggak pernah terlintas di hati manusia. Kalau nggak pernah terlintas, ya berarti nggak kebayang sama orang. Kalau seandainya kita disuruh membayangin surga, lalu masih kebayang di otak kita, sekalipun itu kayaknya ngayal-ngayalnya kayaknya berlebihan, maka itu bukan surga. Karena yang timbul di otak kita itu masih kebayang, sedangkan kata baginda Rasul, surga itu la khatara ila qalbi bashar, nggak bisa terlintas di hati manusia. Berarti kan nggak bisa dipikirin. Kalau kita mikirin surga itu indah, sekalipun indahnya kita berkira lebay begitu kali ya. Ketemen taman teletabis begitu kali. Hijau, ada sungainya, ada bidadarinya cantik, banyak. Ada yang bidadari yang nampilin di pohon, ada bidadari yang di pinggir sungai, kayak begitu mah. Ya kali pikiran kita begitu, maka surga nggak kayak begitu, lebih daripada itu. Orang kata baginda Rasul, nggak terlintas di dalam pikiran manusia. Itu makhluk Allah, surga kan makhluk Allah. Makhluknya aja nggak bisa dipikirin, bagaimana yang nyiptainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Nawawi, jangan suka mikirin zat Allah, jangan suka bayang-bayangin Allah bagaimana, Allah di mana, Allah kapan, Allah posisinya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, jangan dibayangin. Khawatir nanti si otak jadi berfantasi, si otak jadi mikir macam-macam. Ketika kita di otak kita nongol kayak begitu, maka sesungguhnya itu kemusyrikan katanya. Sama aja kita kayak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Kata Imam Adibang, paling aman dah. Faedah itu, berbeda satu faedah, mantalaka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurna imannya. Aina, bagaimana, wa kaifa, aina di mana, wa kaifa dan bagaimana, wa mata dan kapan, wa kam dan berapa. Ini 4 kalimat. Tinggalin 4 kalimat ini kepada Allah, maka kita akan sempurna iman kita. Jangan pakai nanya aina Allah, di mana Allah, enggak usah tanya-tanya begitu. Kaifa Allah, bagaimana keadaan Allah, jangan tanya-tanya begitu. Mata Allah, kapan Allah ada, kapan Allah enggak ada, jangan pikir-pikir begitu. Kam Allah, Allah ada berapa, jangan tanya-tanya begitu. Fa in qala laka qailun, maka jika ada yang berkata kepada engkau, qail, orang yang ngomong, aina Allah, ada orang nanya, di mana Allah? Fajawabuhu, maka bermula jawabnya, laisa fi makanin, Allah itu tidak bertempat, wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak mengalir atas Allah itu waktu. Nggak bisa kita bilang itu. Di mana Allah? Allah nggak bertempat, nggak boleh kita bilang, jangan kepancing. Kita malah bilang Allah di atas, Allah di arasy, Allah di sini, apalagi Allah di mana-mana. Waduh, wahai Allah di mana-mana. Mana-mana bukan Allah, lu yang mana-mana. Hari ini sekarang lagi di majelis, ntar aja malam dikit hari Citra 8 subuh udah di rumah kan gitu, sahur pulang ke rumah ya, ntar tidur, ntar kerja begitu, tapi di mana-mana namanya tuh makhluk yang di mana-mana, jangan dong Allah di mana-mana, Masya Tuhan di mana-mana. Qala laka, dan wa in qala laka, dan jika dia berkata kepada engkau kaifa Allah, bagaimana Allah, faqul lahu laisa kamitslihi syai'un, maka katakanlah kepadanya tidak ada yang seperti semisal Allah sesuatu apapun. Ini jawaban aman. Bagaimana sih Allah itu laisa kamitslihi syai'un, enggak ada yang serupa sama Allah. Ente mau bayangin Allah kayak gimana? Bukan kayak begitu deh pokoknya. Coba ente pikirin pakai otak, Allah kayak gimana? Kayak gini, bukan kayak begitu berarti Allah. Tuh, laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi kamitslihi, misil di sini adalah bermakna nazir. Sekalipun satu wajah, satu jalan, penyerupaannya tetap tidak sama. Wa in qala laka, dan jika dia berkata kepada engkau matallah, kapan Allah, faqul lahu awwalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Maka katakanlah lahu, bagi Allah itu awalun, memiliki awal bila ibtidain, dengan tanpa permulaan, wa akhirun, dan Allah itu akhir bila intihain, dengan tanpa ujung, dengan tanpa batas. Allah itu awal dan akhir
akhir. Awalnya Allah tanpa permulaan, akhirnya Allah tanpa akhir, tanpa ujung, tanpa batas. Wa in qala laka, dan jika dia berkata kepada engkau, kam Allahu, berapa banyak Allah? Qul lahu wahidun. Allah itu satu esa, lamin kilatin, wahidunnya bukan dari yang sedikit. Karena ada satu yang sedikit, angka 1 sampai 10, berapa nilainya? 1, berarti sedikit. Ahad buat Allah itu satu yang gak ada dua. Ahadun lasaniya lahu, satu yang gak ada dua, yang gak ada 3, yang gak ada 4, yang gak ada 5. Jadi satunya Allah itu bukan dikit, bukan satunya ponten anak SD ulangan, bukan. Kalau satunya anak SD ulangan pontennya itu satu, jumlahnya dikit. Itu berapa nilainya? 1. Kecil banget, merah itu mah. Maka itu satunya sedikit. Tapi wahidnya Allah, ahadnya Allah, esa yang tidak ada 2, tidak ada 3, emang esa doang. Makanya artinya esa. Qul, katakanlah, wallahu ahad, Allah itu esa. Wassalatun, Allahu a'lam bishawab. Maaf ya, saya mau bawa Jafar dulu. Abil fana